Hello everyone, my name is Avandana Febrianingsi and my student ID is 33230089. In this video, I will present an interpretation of two videos. The first video is What is Coronavirus by Elizabeth Cox. And the second video is The First 20 Hours How to Learn Anything by Just One. Now let's move to the first video by Elizabeth Cox. What is Coronavirus? Selama hampir satu dekade, para ilmuwan melacak asal-usul virus mematikan baru melalui pegunungan tertinggi dan gua paling terisolasi di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sitol. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang tertutup oleh duri-duri protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, infeksi hidung dan tenggorokan yang ringan, namun sangat menular. 2 lainnya menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh menyebabkan COVID-19. Memiliki ciri-ciri dari keduanya. Ia menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang terinfeksi batuk, tetesan droplet yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika droplet tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menular paling baik di ruang tertutup, di mana orang-orang berada dalam jarak dekat. Cuaca dingin menjaga lapisan luarnya yang rapuh agar tidak mengering, sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah mapan. Tetapi, karena belum ada yang imun terhadap virus baru, ia memiliki begitu banyak calon inang, sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, duri protein menempel pada sel inang yang menyatu dengannya, memungkinkan virus membajak mekanisme sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya, mereka menginfeksi lebih banyak inang dan bereplikasi dengan cepat. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang, proofreading. Sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Dari banyak mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tetapi beberapa membuat virus lebih cocok di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku bagi virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Begitu berada pada manusia, virus tersebut tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi baru atau jenis strain dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utamanya dari kebanyakan virus RNA. Mereka adalah salah satu yang terbesar, artinya memiliki gen paling banyak. Hal itu menciptakan lebih banyak peluang bagi mutasi yang berbahaya. Untuk menangkal risiko ini, virus corona memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut.
Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dari tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat ini sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melumpuhkan mereka. Setelah infeksi, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi. Mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem imun kita, sehingga lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena mereka dirancang secara khusus untuk virus tertentu. Itulah sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun karena virus influenza bermutasi sangat cepat. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem imun, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi dan memberikan perlindungan yang lebih baik. Namun, kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap imun terhadap berbagai virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona sebelumnya. Kita belum fokus mengobati virus yang menyebabkan pilek dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS, MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus merambah habitat hewan lainnya, beberapa ilmuwan mengatakan lompatan virus corona baru ke manusia tidak dapat dihindari. Namun, jika kita menyelidiki ketidaktahuan ini, dampaknya tidak harus menghancurkan. After discussing the first video, now let's continue to the second video by Josh Kaufman. The first 20 hours, how to learn anything. Josh membuka dengan cerita pribadi bahwa 2 tahun lalu hidupnya berubah total saat ia menjadi seorang ayah. Sebagai wirausahawan yang bekerja dari rumah bersama istrinya, ia menyadari bahwa waktu luangnya menghilang seketika. Hal ini mencemaskan baginya karena ia sangat gemar mempelajari hal-hal baru melalui eksperimen dan latihan. Ia meneliti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai keahlian baru dan terus menemukan angka 10.000 jam. Namun, ia mengklarifikasi bahwa aturan 10 jam itu sebenarnya merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk menjadi ahli tingkat dunia di bidang yang sangat kompetitif, bukan sekadar untuk menjadi bisa atau cukup baik. Josh menjelaskan kurva pembelajaran atau the learning curve di awal. Kita biasanya sangat tidak kompeten, namun dengan sedikit latihan, peningkatan kemampuan terjadi sangat cepat. Berdasarkan risetnya, ia menyimpulkan bahwa hanya dibutuhkan 20 jam latihan yang terfokus untuk berpindah dari tidak tahu apa-apa menjadi cukup mahir dalam keahlian apapun. Itu hanya sekitar 45 menit sehari atau 45 menit sehari selama 1 bulan. Ia juga membagikan metode untuk memaksimalkan 20 jam tersebut, yaitu deskonstruksi keahlian, yaitu mengurai keahlian besar menjadi bagian-bagian kecil dan mempelajari bagian yang paling penting terlebih dahulu. Belajar cukup untuk koreksi diri, yaitu menggunakan beberapa sumber belajar sebagai referensi agar bisa menyadari kesalahan saat berlatih. Hapus penghalang latihan, yaitu menyingkirkan gangguan seperti TV atau internet, dan berlatih minimal 20 jam agar mampu melewati rasa frustasi di awal proses belajar. Sebagai bukti, Josh menunjukkan kemampuannya bermain ukulele yang ia pelajari dalam 20 jam. Ia menjelaskan bahwa ia tidak perlu belajar ratusan kunci, cukup 4 kunci dasar untuk memainkan hampir semua lagu populer.
Di akhir video, Josh menyampaikan bahwa hambatan utama dalam mempelajari hal baru bukanlah masalah intelektual, melainkan emosional. Banyak orang takut terlihat bodoh saat memulai. Namun, jika seseorang bersedia meluangkan waktu 20 jam latihan, maka mereka bisa mempelajari apa saja yang mereka inginkan. In conclusion, both videos provide important knowledge and valuable life lessons. Thank you for watching this video presentation. Bye!